Maaf Pak Akmal, waktu penundaan sudah habis. Rumah dan seluruh aset tanah ini resmi disita oleh bank hari ini karena sertifikat yang Anda jaminkan tidak bisa ditebus. Silakan segera meninggalkan rumah ini. Jangan ambil mobil saya. Itu harta saya. Rumah ini punya saya. Kalian semua jahat. Akmal, kenapa jadi begini? Kamu bilang investasinya aman. Kamu ngancurin ibu, Akmal. Ibu bangun Bu. Tolong, siapapun tolong bantu ibu saya. Siti, ternyata kain tenun desa kita tuh punya motif yang khas banget ya. Aku yakin deh kalau kita bisa bawa hasil tenunnya ke pameran besar. Perajin di sini nggak bakal lagi diperas sama tengkulak. Kita bisa hidup lebih layak. Ani, kamu jangan mimpi ketinggian dulu deh. Kita harus sadar diri karena kita nggak punya modal. Ini benang aja, kadang utang. Jadi kamu mau kita selamanya begini? Pasrah diinjek-injek, modal itu bisa dicari. Tapi kalau mental kita udah kalah duluan, ya namanya kita bakal jadi keset. Udah, kenapa jadi ribut? Ani, dengerin Bapak, impian besar itu emang butuh keringat, bukan cuma amarah. Modal paling mahal itu ketekunan sama doa kamu, bukan cuma uangnya aja. Aku cuma takut Ani kecewa berat, Pak Maman. Aku nggak bakal mundur. Pokoknya aku bakal berusaha lebih keras lagi biar kita nggak kayak gini terus. Aku istirahat di sini dulu deh. Akmal, kebetulan banget kita ketemu di sini. Kamu habis nganter kain tenun ya? Kamu kelihatan capek banget. Gimana kalau kita nyantai dulu di sini? Boleh. Akmal, lihat deh. Ini rancangan motif baru yang aku bikin. Aku gabungin warna cerah sama pola tradisional. Menurut kamu, kalau ini aku tunjukin ke panitia pameran, mereka bakal tertarik gak ya? Wah Hani, ini bagus banget. Kamu emang punya bakat luar biasa. Aku yakin banget motif ini bakal bikin semua orang terpukau. Menurut kamu, itu beneran bagus? Kamu gak merasa kalau impian aku ini terlalu muluk-muluk buat anak seorang perajin miskin kayak aku kan? Dengerin aku, status sosial atau apapun itu nggak ngaruh sama sekali buat aku. Bakat kamu itu nyata, Ani. Aku bakal selalu ada di sini buat dukung kamu. Apapun yang terjadi, jangan pernah minder ya. Makasih banyak Akmal. Kata-kata kamu bikin aku makin yakin. Besok pagi aku mau bawa contoh kainnya langsung ke balai desa buat ditunjukin ke Pak RT. Mumpung lagi ada acara kumpul warga di sana. Tuh lihat, warga di sini tuh masih pada miskin. Baru ada bantuan kayak gitu aja udah rame banget. Selamat pagi, Bu Bulan. Pagi Akmal. Kebetulan banget ketemu di sini. Aku mau... Ih, mau apa kamu? Mau tebar pesona lagi di depan anak saya? Perempuan gubuk, sadar diri kamu ya. Berani-beraninya ngedeketin Akmal. Kamu sengaja kan pengen numpang hidup sama keluarga kita? Astaga, Ibu, aku nggak niat begitu. Aku kesini cuma mau nunjukin contoh kain ini ke Pak RT. Akmal, tolong jelasin ke ibu kamu. Kita kan cuma temenan. Temenan kamu bilang? Halah, nggak usah sok polos deh. Ingat ya, status kita aja bagaikan langit dan bumi. Kamu nggak akan pernah bisa selevel sama anak saya. Akmal, ayo kasih tahu dia biar nggak ngelunjak. Ani, ibuku bener. Kamu harusnya tahu diri dan sadar posisi kamu di mana. Jangan pernah mimpi ketinggian. Kita itu nggak akan pernah selevel. Mulai sekarang jangan pernah temuin aku lagi. Akmal, kamu tega banget. Aku benci sama kamu. Bapak,
Mereka jahat banget. Kenapa mereka tega nginjek-injek harga diri kita di depan semua orang? Akmal yang selama ini aku percaya malah ikut-ikutan ngomong kalau aku nggak selevel sama dia. Aku benci sama mereka, Pak. Aku mau mereka ngerasain sakit yang sama. Ani, dengerin bapak. Membalas caci maki dengan kebencian itu nggak bakal bikin kamu jadi lebih tinggi dari mereka. Terus aku harus diam aja, Pak. Aku harus pasrah dihina kayak keset. Aku nggak terima kita direndahin cuma karena kita miskin. Siapa bilang kamu harus diem? Simpan air mata kamu itu, nak. Buktiin ke mereka, buktiin ke semua orang kalau martabat keluarga kita nggak bisa dibeli pakai uang mereka. Kita tunjukin lewat karya kamu yang nyata. Bapak bener, aku nggak bakal nangis lagi karena mereka. Kita harus pergi dari desa ini, Pak. Besok kita kemas semua barang. Kita pindah ke kota buat buka lembaran baru. Aku bakal bikin mereka nyesel udah ngerendahin kita. Ani, coba lihat deh. Ini rancangan bayar dan gaun kasual terbaru yang aku padukan sama motif tenun asli desa dari Mbak Ani. Fashion anak muda di media sosial lagi gila banget sama model kayak gini. Kalau kita rilis minggu depan, aku yakin bakal langsung sold out. Desain kamu emang gak pernah gagal, Riko. Tapi kita harus mestiin satu hal. Pak, gimana kualitas bahan baku benang dari vendor baru kita? Kualitasnya tebal dan warnanya nggak gampang pudar, nak. Bapak udah cek semuanya. Alhamdulillah, semoga aja bisa langsung rilis minggu depan ya, Pak. Nah, inget ya pesan Bapak, hasil tenun modern kita boleh maju pesat, tapi nilai autentik tradisional yang Bapak dan kamu pertahankan dari dulu nggak boleh hilang sedikit pun. Itu nyawa dari tenun citra. Setuju banget sama Pak Maman. Kalau gini caranya sih, kita nggak perlu lagi bergantung sama tengkulak-tengkulak nakal yang suka mainin harga. Bener, zaman kita ditindas dan diatur sama tengkulak udah selesai. Riko, persiapkan semua dokumen dan contoh produk terbaik kita ya. Bulan depan kita harus siap berangkat ke Jakarta karena brand kita diundang ke pameran fashion internasional. Siap, Bani? Bulan, Mas Akmal, investasi penambangan ini nggak datang 2 kali. Kalau malam ini tanda tangan dan serahin modal awal, bulan depan keuntungannya langsung cair 3 kali lipat. 3 kali lipat? Wih, mantep bener dong. Akmal, udah kamu cek semua belum dokumennya? Jangan sampai kita kehilangan kesempatan emas ini. Ibu pengen kekayaan kita makin berlipat ganda, biar orang-orang makin segan sama kita. Udah Bu, semuanya aman kok. Pendra, ini kan makelar terkenal di kota besar, nggak mungkin bohong. Ibu tanda tangan sekarang aja. Keputusan yang sangat cerdas, Mas Akmal. Orang sukses emang harus berani ambil keputusan secara cepat. Nah, selesai. Akmal, buka kopernya dan serahin uang tunai itu ke Pak Hendra. Ini modal awalnya Pak Hendra. Senang bisa bekerja sama. Kita tunggu kabar baiknya bulan depan ya. Jangan sampai ada masalah karena nama baik keluarga kami taruhannya di desa ini. Ternyata gampang banget nipu orang kaya. Oh. This is absolutely breathtaking, Miss Ami. Perpaduan warna dan tekstur tenun tradisional ini benar-benar bagus. Saya belum pernah melihat teknik modern dan seelegan ini di Eropa. Terima kasih banyak, Miss Diana. Setiap helai kain ini ditenun dengan dedikasi tinggi oleh para perajin lokal di daerah kami. Jadi, kami memang membawa cerita, budaya, dan kerja keras ke dalam setiap jahitannya. Saya nggak mau ya buang waktu. Saya ingin memesan 1000 helai kain motif ini untuk butik utama kami di Paris. Kontrak jangka panjang. Besok asisten saya akan mengirimkan dokumen resminya ke kantor Anda. Congratulations, you are the true star tonight. Thank you so much, Miss Diana. Bani, kita berhasil 1000 helai kain tenun bakal dikirim ke Paris. Itu kontrak ekspor terbesar kita tahun ini. Selamat ya, Mbak. Kerja keras kita nggak sia-sia, Riko.
Gak bisa begitu Mas Akmal, saya nggak mau tahu ya. Hendra kabur bawa uang kalian itu urusan kalian. Utang kalian ke saya buat nutupin operasional bisnis yang udah lewat jatuh tempo. Bayar sekarang atau sisa barang di dalam saya angkut semua. Pak, tolong kasih kami waktu seminggu lagi. Kami benar-benar dijebak sama investasi bodong. Kami nggak pegang uang sama sekali sekarang. Tolong pengertiannya, Pak. Maaf Pak Akmal, waktu penundaan sudah habis. Rumah dan seluruh aset tanah ini resmi disita oleh bank hari ini karena sertifikat yang Anda jaminkan tidak bisa ditebus. Silakan segera meninggalkan rumah ini. Jangan ambil mobil saya. Itu harta saya. Rumah ini punya saya. Kalian semua jahat. Akmal, kenapa jadi begini? Kamu bilang investasinya aman. Kamu ngancurin ibu, Akmal. Ibu bangun, Bu. Tolong, siapapun, tolong bantu ibu saya. Bu, bangun, Bu. Tolong. Duh, sampai kapan aku harus nunggu kayak gini? Susah banget, padahal cuma pengen ketemu Ani. Aku nggak bisa diem terus kayak gini. Mbak, maaf, apa saya benar-benar belum bisa ketemu sama Ibu Direktur? Ini udah hampir 3 jam saya nunggu di sini. Keadaan saya benar-benar darurat, Mbak. Tolong saya. Mohon maaf Pak Akmal, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadwal Ibu Ani hari ini sangat padat. Beliau baru saja selesai rapat dengan investor asing dan sekarang sedang memeriksa laporan keuangan bulanan. Anda harus tetap menunggu giliran sesuai prosedur kantor kami. Saya paham, Mbak, tapi sisa waktu saya nggak banyak. Rumah produksi kami di desa bisa hancur total kalau saya nggak bisa ketemu beliau hari ini. Tolong sampaikan nama saya ke beliau, Mbak. Barangkali dia ingat. Mari Pak Akmal, silahkan duduk kembali di sofa yang udah disediakan. Jangan mengganggu kenyamanan di sini. Kalau Ibu Ani udah bersedia menerima Anda, nanti akan langsung dipanggil oleh sekretaris beliau. Iya Pak, maaf, saya tunggu di sana lagi. Ani, Pak Maman, tolong saya tahu saya brengsek, saya tahu saya manusia paling gak tahu diri di dunia ini. Saya mohon maaf atas semua kesombongan dan hinaan saya dan ibu saya 3 tahun lalu. Tolong selamatkan sisa aset keluarga kami, Ani. Rumah kami disita, ibu saya stroke di rumah sakit. Bangun Akmal, duduk di kursi yang sudah disediakan. Ini dokumen utang kami ke bank dan ke rentenir. Ani, jumlahnya miliaran karena penipuan. Kalau minggu ini nggak dilunasi, kami benar-benar nggak punya tempat tinggal lagi. Cuma perusahaan tenun citra milik kamu yang bisa bantu kami. Tolong, Ani. Nilai utang yang fantastis untuk sebuah kecerobohan besar. Ikut aku ke balkon sekarang. Ada hal yang perlu kita bicarakan berdua tanpa melibatkan dokumen-dokumen ini. Ani, berdiri di sini, lihat lampu-lampu itu. Entah kenapa aku langsung ingat sama momen-momen sore kita di tepi sungai desa dulu. Kamu ingat kan gimana kita sering bermimpi bareng? Jujur, selama 3 tahun ini aku nggak pernah bisa ngelupain kamu. Perasaanku ke kamu sebenarnya nggak pernah berubah, Ani. Aku nyesal setengah mati udah lepasin kamu waktu itu. Hapus dulu sisa air mata di muka kamu itu Akmal, biar kelihatan lebih rapi sebelum pulang. Kamu masih peduli kan sama aku, Ani? Kamu mau kan kita perbaiki semuanya dari awal lagi? Aku janji bakal tebus semua kesalahan aku yang dulu. Kita bangun hubungan kita lagi ya. Akmal, dengerin aku. Kenangan di tepi sungai itu udah lama mati dan terkubur. Sapu tangan itu aku kasih karena kemanusiaan, bukan karena aku masih punya rasa sama kamu. Tapi Ani, apa nggak ada kesempatan kedua buat kita? Aku bener-bener cinta sama kamu. Fokus hidup aku, pola pikir aku, dan tujuan aku saat ini udah berada di level yang jauh berbeda dari kamu yang sekarang. Masa lalu itu nggak akan pernah bisa diulang kembali. Oh iya, nanti kalau ibu kamu udah sembuh, datang lagi aja ke sini. Kita bakal bahas soal nasib keluarga kamu sama pengacara perusahaan aku.
Baik, semuanya sudah diperiksa. Ini adalah draft kontrak kerja sama bisnis resmi antara pihak Tenun Citra dan pihak Bubulan. Semua klausul di dalamnya dibuat sah secara hukum dan adil bagi kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Pak Aman, Ani, saya bener-bener minta maaf. Saya malu sekali. Dulu saya begitu angkuh dan merendahkan kalian. Tapi sekarang justru kalian yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih banyak udah mau membantu melunasi utang kami ke bank. Ibu Bulan, saya melakukan ini demi rasa kemanusiaan dan rasa hormat pada masa lalu, bukan karena kasihan. Perusahaan saya akan melunasi seluruh utang ibu, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Ani? Rumah produksi kain milik ibu di desa harus diubah total menjadi mitra pemasok kain mentah di bawah pengawasan ketat Tenun Citra. Ibu dan Akmal tidak lagi memegang kendali penuh atas manajemennya. Kami setuju Ani, kami terima semua syaratnya. Ini udah lebih dari cukup buat kami untuk bisa mulai lagi dari nol. Terima kasih banyak karena kamu masih mau kasih kesempatan untuk kerja. Jalani kesepakatannya ini dengan jujur dan penuh ketekunan Akmal. Harta bisa habis dalam semalam kalau kita serakah, tapi martabat yang dibangun lewat kerja keras dan kejujuran gak akan pernah hilang. Kerjasama kita resmi dimulai hari ini.